Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ilham Cahyadi Prasetyo. Saya guru di SMP Islam Al-Hadi Mojo 8. Di sini saya akan menyampaikan materi IPA, terutama materi sebagai bab berikut ya. Kita juga akan belajar mengenai cermin cekung dan cermin cembung. Pada video kali ini kakak akan membahas tentang cermin cekung. Nah, ini cermin cekung, seperti namanya, dia cekung ya, berbentuknya seperti lingkaran gitu ya. Nah, kalau cermin cekung biasanya akan ditandai dengan garis-garis bulu-bulu di belakangnya, itu belakang cermin. Yang mulus itu bagian depan cermin ya. Ini salah satu contoh jalannya sinar pada cermin, tapi kakak tidak akan bahas di soal ini. Ada video tersendiri untuk membahas ini. Ada banyak manfaat cermin cekung ya, antara lain cermin kosmetik. Nah, ini kalau teman-teman pergi ke tempat kacamata, biasanya ada cermin seperti ini bulat, dan kalau kita dekatkan muka kita terlihat lebih besar ya. Atau di salon atau di tempat tertentu gitu ya. Kalau mungkin teman-teman beli di Tokopedia atau manapun juga ada gitu ya, cermin kosmetik ya. Cerminnya ketika didekatkan bisa memperbesar wajah kita gitu ya. Jadi kita bisa lihat nih jerawat kita di mana, kita bisa lihat lagi kotorannya di mana, komedonya di mana, itu bisa terlihat dengan lebih jelas dengan cermin kosmetik ini. Ada juga reflektor pada lampu senter dan mobil gitu ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan senter atau mobil gitu ya, di dalam kap lampunya, tempat lampunya itu ada seperti bagian putih, bagian mengkilap. Itu sebenarnya memanfaatkan cermin supaya sinarnya menjadi lurus. Ya, atau teleskop bintang. Nah, teleskop itu ternyata ada yang pakai lensa, ada yang pakai cermin gitu ya. Yang besar seperti teleskop Hubble gitu ya, atau yang baru ini juga teleskop yang sedang dikembangkan oleh NASA, itu juga ternyata menggunakan cermin, bukan menggunakan lensa. Jadi bayangan yang datang, jadi bayangan luar angkasa yang datang dipantulkan, ditangkap di sini. Nah, ini sensornya yang menangkap bayangan cerminnya. Yang terakhir adalah pembangkit listrik tenaga surya. Nah, ini mungkin sedikit berbeda dari solar panel yang biasa kita lihat yang ditaruh di atas genteng ya. Kenapa? Karena dia bukan secara kimia, tapi dia secara energi panas. Kenapa energi panas? Karena cahaya matahari yang datang. Nah, ini kalau kakak terangkan di sini. Nah, ini cahaya matahari yang datang itu akan dipantulkan ke bagian sini nih, ke bagian tengah batang ini ya. Jadi dia akan dipantulkan ke bagian tengah. Semua cahayanya akan dipantulkan ke tengah. Tujuannya untuk apa? Ternyata di tengah batang ini ada cairan ya. Cairan ini dipanaskan sehingga cairannya mengalir, nanti bisa memanaskan air dan turbin ya. Bentuknya bisa seperti ini atau seperti ini. Nah, kalau seperti ini, semua sinar matahari yang datang itu dipantulkan ke menara yang di tengah. Nah ya, jadi ini agak berbeda dengan solar panel yang kotak-kotak. Ya, kalau teman-teman lihat di atas rumah pemanas air gitu ya, suka ada solar panel yang begini. Nah, ini beda. Kalau ini dia memanfaatkan panasnya matahari untuk mengubah susunan zat kimia di dalamnya sehingga terjadinya aliran listrik. Kalau yang ini dia memanaskan cairan yang ada di sini. Nah, gimana sih rumus cermin cekung? Nah, ternyata nanti ya di cermin cekung dan cermin cembung rumus yang dipakai itu sama. Ya, yang dipakai itu hanya ini, 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. SO apa sih? SO itu adalah jarak benda ke cermin. Ya, objek. Ya, kalau SI itu adalah jarak bayangan ke cermin. Image. Gitu ya. Mungkin kalau untuk penghafalnya begitu. Nanti ada juga perbesaran yaitu M. Di mana SI/SO kalau di SMP kita biasa belajarnya pakai tanda mutlak sama dengan HI/HO. Jadi boleh pilih nih persamaannya yang mana ya. Nah, ini semua satuannya boleh dalam sentimeter, boleh dalam meter. Nah, ini yang penting. Jadi nanti di cermin cekung dan cermin cembung kita mesti mengerti konsep ruang pada cermin. Kenapa? Karena konsep ruang dalam cermin ini akan membantu kita untuk mengetahui sifat-sifat bayangan benda atau untuk mengetahui plus minus dari SO, SI dan sebagainya. Nah, ini kalau cermin cekung, ruangan pertama itu di depan cermin, pas di depan cermin ya, antara cermin dan fokus. Ruangan kedua itu di sini. Nah, ruangan ketiga itu di sini. Ruangan keempat itu di belakang. Ya, semua yang di depan.
Nah, berarti semua yang ada di depan cermin itu selalu positif, semua yang ada di belakang cermin selalu negatif. Sehingga kalau kita lihat cermin cekung fokusnya di depan cermin, maka fokus cermin cekung itu positif. Ya. Nah, ternyata ruangan ini juga berkaitan ada aturannya. Aturan ini berguna untuk membantu kita menentukan posisi bayangan juga sifat bayangan. Aturan ruang ini nanti kepake dari cermin sampai lensa. Aturannya sama. Ya. Ini tadi cermin cekung, ini ruangan pertama, ini ruangan kedua, ini ruangan ketiga, ini ruangan keempat. Ya. Aturan pertama, ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Artinya kalau bendanya kakak taruh di ruang 1, ya, bayangannya ada di ruang 4, ya. Kalau kakak taruh bendanya di ruang 2, di sini bayangannya ada di ruang 3. Kalau kakak taruh bendanya di ruang yang 3, gini ya, nah, bayangannya ada di ruang 2, ya. Kemudian untuk menentukan sifat nyata dan maya, semua yang di depan cermin itu nyata, ya. Artinya kalau bendanya di ruang 3, ini bayangan ya. Bayangannya di ruang 2, dia nyata karena dia di depan, ya. Dan SOSIF itu positif kalau di depan. Ya, di dunia maya itu biasanya kita melihat konten-konten yang negatif ya, banyak hoax. Tapi kalau di dunia nyata itu kita bisa berinteraksi secara positif. Kemudian menentukan tegak terbalik. Nah, kalau 1 sama 4 pasti tegak. Jadi kalau pasangan 1, 4 tegak, pasangannya 2, 3 pasti terbalik ya. Dapat pasangannya dari mana? Dari sini ya, dari nomor 1. Makanya tadi kakak menggambar yang benda di ruang 3, kakak gambar kebalik gitu. Oh ya, satu lagi biasanya kalau maya itu biasanya kita gambarkan dengan putus-putus. Nah, jadi yang ini harusnya kakak gambarkannya putus-putus ya. Kemudian ini juga gampang, diperbesar atau diperkecil. Jadi kalau kita lihat di sini benda, ya di sini bayangannya, ya bendanya di 1, bayangannya di 4. 1 ke 4 itu diperbesar, maka sifat bayangannya diperbesar. Ya gitu. Misalkan yang kuning. Yang kuning tadi di ruang 2 ke ruang, nah di sini ini bendanya, nah ini bayangannya, ya dari ruang 2 ke ruang 3 diperbesar. Ya kalau yang biru dari ruang 3 bendanya, bayangannya di ruang 2 diperkecil. Jadi kalau kakak mau menentukan sifat bayangan, misalkan bayangan bendanya di ruang 2, kakak mau menentukan sifat bayangannya. Contoh ya, jadi dia di ruang 2, maka bayangannya di ruang 3 ya. Oke. Ruangan 3 itu di depan, berarti dia ini nyata. Kemudian 2 dan 3 itu terbalik. 2 ke 3 itu berarti diperbesar. Gitu. Nah, kalau cermin biasanya bendanya jarang ditaruh di belakang. Coba ya, secara logika. Kakak punya cermin, ya. Bendanya kakak taruh belakang. Mungkin nggak ya cahayanya bisa kena ke benda? Nggak bisa ya, kalau lensa nanti bisa. Tapi situasi ini nanti bisa ada aja, tapi kalau ada 2 cermin yang saling berhadapan. Tapi itu nanti ya. Nah, aturan ruang ini akan sangat kepakai. Jadi kita mesti mengerti dengan baik. Kapan nyata, kapan maya. Itu akan sangat membantu. Nah, sekarang kita coba contoh soalnya ya. Di contoh soal yang pertama, jari-jari sebuah cermin cekung adalah 6. Nah ya, satu lagi kakak lupa, kalau jari-jari itu selalu 2 kali fokus ya. Jadi kalau kita tulis diketahuinya, R-nya atau jari-jarinya 6 cm. Artinya, fokusnya adalah 3 cm ya. Di depan cermin terdapat benda setinggi 2 cm. Benda tingginya 2 cm. Berarti HO, tingginya objek, 2 cm. Pada jarak 8 cm, berarti SO. Ya, SO-nya 8 cm. Ditanyakan letak, perbesaran, tinggi, dan sifat bayangan. Oke, kita jawab ya. Berarti kalau untuk letak, berarti kita pakai rumus ini nih. Kita cari SI-nya. Ya. Nah, untuk yang letak dulu, 1/F.
1/SO ditambah 1/SI. F-nya tadi 1/3 ya, sama dengan 1/SO-nya itu 8 ditambah 1/SI gitu ya. Berarti ini tinggal 1/SI sama dengan 1/3 dikurang 1/8 ya. Ini 1/8 nya pindah ke sini, tapi kakak harus ada di sebelah kanan. Jadi 1/SI sama dengan, kita samakan penyebut menjadi 24, yang 1/3 jadi 8 dikurang yang 1/8 jadi 3. Maka 1/SI sama dengan 5/24. Kita dapat nih SI nya itu adalah 24/5 atau 4,8 cm ya. Hasilnya positif. Nah, ini hasilnya positif nih, dari perhitungan hasilnya positif. Simpan dulu. Sebenarnya kita bisa langsung begini, dari hasil perhitungan dia positif, artinya kalau positif itu dia nyata ya. Ingat, berarti ini nyata, ini nyata. Kita simpan. Kemudian M-nya. Nah, M-nya itu adalah SI/SO. SI-nya itu 4,8, SO-nya itu tadi 8. Ini adalah 24/5 dibagi 8 ya. Nah, ini kakak tuliskan jadi 24/5, 4,8 ya. Balikin lagi ke sini. Oh ya, kalau masih ada yang bingung ini. Nah, ini kalau masih ada yang bingung, ini kakak kalikan silang dulu, jadi 24 sama dengan 5 SI, baru ke sini ya. Nah, ini boleh dicoret jadi 3, jadi dapat 3/5. Nah, ini lebih kecil ya. Kalau kita lihat, jadi aja lebih kecil nih. Artinya dia diperkecil. Kalau dari M, kalau kita lihat, kalau M-nya antara 0 dan 1 itu diperkecil ya. Kalau pecahan diperkecil, pecahan di bawah 1 diperkecil, tapi kalau pecahan campuran itu masih diperbesar. Kalau di atas 1 diperbesar. Kemudian yang terakhir tinggi. Nah, kalau tinggi berarti tinggal pakai M lagi. M sama dengan HI/HO. 3/5 sama dengan HI/HO-nya itu tadi 2. Sehingga HI-nya adalah 3/5 dikali 2 ya, atau 6/5 cm. Ini berarti 1,2 cm. Ya, jadi untuk letak sudah dijawab, yaitu SI-nya 4,8 cm. Untuk perbesaran sudah kita dapat 3/5. Untuk tinggi bayangan sudah kita dapat. Sifatnya tinggal satu nih, yang belum nih. Nyata diperkecil. Nah, kita tinggal menentukan tegak dan terbalik. Berarti kita masih tahu nih kira-kira di ruang berapa. Kita bikin sketsa aja. Ini cermin cekung ya, ada fokus. Fokusnya tuh di 3 cm, R-nya tuh di 6 cm, bendanya di 8. Berarti bendanya di ruang 3 ya. Di ruang 3, bayangannya nanti di ruang 2. Nah, 3 dan 2 itu terbalik. Atau dari sini kita juga bisa menentukan sifatnya. 3/2 berarti diperkecil ya. Dan di depan cermin artinya nyata. Oke. Itu contoh soal yang pertama. Cermin cembung bedanya dari cermin cekung adalah tempat lekukannya ya. Kalau cermin cekung tadi lekukannya seperti ini gitu ya. Kemudian bulu-bulunya di belakang. Ya, cahayanya datang ke sisi yang melengkung ke dalam. Kalau di cermin cembung, cahayanya datang ke sisi gendut perutnya ya. Ya, seperti ini. Ini contoh jalanan sinar, nanti akan kakak bahas di video sendiri. Nah, manfaat cermin cembung itu mayoritas itu digunakan sebagai kaca spion ya, atau sebagai kaca pengintai gitu. Contohnya ini di mobil ya, dia dengan cermin yang kecil dia bisa untuk melihat seluruh bagian depan bus supaya tidak terjadi kecelakaan fatal, misalnya menabrak orang yang ada depan bus. Atau cermin spion yang kita pakai di motor dan di mobil itu biasanya cermin cembung ya. Biasanya ada peringatan gitu ya. Kalau jarak di cermin itu bukan jarak sebenarnya. Kenapa? Karena jaraknya terlihat lebih jauh, sebenarnya dia lebih dekat. Ya, atau kalau di pertigaan atau di perempatan jalan, kita suka melihat cermin ini nih ya. Ada tiang, ada cerminnya. Dia bisa melihat lebih banyak area gitu ya, sehingga kita bisa melihat, oh ada motor nih yang datang dari sebelah sini atau dari sebelah sini, jadi kita bisa lebih berhati-hati. Nah, untuk rumusnya yang dipakai masih sama ya. Yang membedakan apa sih? Nanti yang membedakan adalah posisi ruangnya
Jadi kalau cermin yang di belakang itu ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan ini ruang 4. Ya. Jadi kalau di sini si benda akan selalu berada di ruang 4, ya. Dan karena fokus di belakang cermin, fokus cermin cembung itu negatif. Perlu diingat ya, fokus cermin cembung itu negatif. Ingat kalau gendut cembung itu jelek, negatif ya. Nah, aturan ruangnya, nah jadi sama. Jadi aturan ruang ini juga tetap sama. Ini ruang 1, ini ruang 2, ini ruang 3 ya. Si benda itu selalu di ruang 4 ya. Benda itu selalu di ruang 4. Jadi kalau kita mengacu pada aturan ini, kalau bendanya di ruang 4, maka bayangannya adalah di ruang 1 ya, karena jumlahnya harus 5. Sehingga bayangan ini sifatnya adalah karena di belakang dia maya, ya. Karena dari 4 ke 1, bendanya 4, bayangannya 1, maka dia diperkecil, ya. Kemudian apalagi karena pasangannya 41 dia pasti tegak ya, maya tegak diperkecil. Ini adalah sifat bayangan dari si cermin cembung ya. Kenapa seperti itu? Karena sekali lagi tidak mungkin kita menaruh benda di belakang cermin. Jadi misalnya bendanya kamu taruh di belakang kaca gitu ya, di belakang cermin, terus kamu kasih senter di sini. Nah, ini kamu kasih senter di sini cahaya, nggak akan terbentuk bayangan ya, nggak ada bayangan-bayangan tidak kelihatan. Tapi nanti di soal-soal yang berkaitan dengan cermin mungkin bisa terbentuk ya. Nah, jadi kita sebenarnya sudah sangat dipermudah kalau di cermin cembung karena sifat bayangan selalu maya, tegak, dan diperkecil ya. Di soal nomor 1 kita langsung aja, didapat sebuah cermin cembung berjari-jari 8. Jadi yang diketahui R-nya adalah -8 ya, karena dia ada di belakang cermin. R-nya di belakang cermin, sehingga F-nya juga sama, -4 cm. Terdapat benda setinggi 3 cm, berarti kita punya HO 3 cm, berjarak 4, berarti SO sama dengan 4 cm. Sifat bayangan sudah kita tahu, yaitu pasti maya, tegak, diperkecil ya. Berarti sekarang kita tinggal cari letak dan tinggi bayangan. Untuk mencari letak, rumusnya tetap sama, 1/F. 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. 1/-4 ya, karena cermin cembung fokusnya negatif, sama dengan 1/4 ditambah 1/SI. Sehingga ini -1/4 dikurang 1/4 ya. 1/4-nya pindah ke sebelah kiri, sama dengan 1/SO min 1/SI. 1/SI dapat SI-nya adalah -2 cm. Dari sini kita bisa cari tahu perbesarannya ya, atau M-nya. Nah, M-nya sama dengan SI/SO. Ada tanda mutlaknya, jadi walaupun ada minusnya tetap kita hitung positif, 2/4. M-nya adalah setengah. Dari tahu M, kita bisa cari tahu tingginya ya. M sama dengan HI/HO. Setengah sama dengan HI/HO-nya 3, sehingga kita dapat di sini HI-nya adalah setengah dikali 3 atau 1,5 cm. Sifat bayangan ya, kalau cermin cembung dia taruh benda di depan ya pasti maya, tegak ya, diperbesar. Nih pasti ya. Materi yang bisa saya sampaikan mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.